Tadi putus ya Pak ya? Mohon maaf tadi Ibu putus karena Iya. ada kesalahan nih kayaknya, skema baru penagihan dari Zoom yang satunya ini kayaknya ada masalah. Belum saya Pak, update jadi sekalian saya nanya, iya Bu. Gemininya yang mana ya Pak yang dipakai? Soalnya di situ Google ada Gemini Gemini. Google.ai ya. Nanti saya kirimkan ini Bu, apa namanya, alamatnya di chat ya. Saya Oke. kirim di chat aja Bu ya. Biar ini. Karena memang Ya ada Pak. Gemini ini banyak itu Bu. Mungkin Soalnya salah yang ini update. saya ini tadi kok poe.com ya. Gitu ya. Ini Baru Bu, dia /Gemini Pro. saya kirim itu Bu. Udah saya kirim itu. Itu untuk Gemini. Oke, sembari menunggu teman yang lain, saya share aja. Ada yang Grok, Bu ya. Grok.com ini yang masih gratis. Ini kalau masalah kecepatan cepat ya. Tapi kalau Yang keakuratan apa kita Pak? juga masih. Kalau untuk kecepatan dia sangat cepat. Tapi kalau akurat kita belum tahu ya. Yang Bapak share ini ya? Iya, itu Bukan. Ibu. Oh, ini Grok, Bu. Oke. Grok ini katanya mau menyaingi GPT gitu. Katanya gitu. Tapi memang kalau untuk Oh, yang kecepatan cepat banget. grok.com itu ya. Mm. Ini yang salah satunya gratis ya. Yang Gemini juga gratis ya Pak ya? 2 bulan pertama gratis. Oh, Lumayan dua lah pakai bulan itu. per. Tapi kalau yang grok itu yang free, all free. Iya, free all free dia. Free dia nggak belum untuk saat ini ya Bu ya. Biasanya kan yang namanya Hmm. orang jualan gitu kan free-free dulu kan. Iya, Udah kita iya Pak. ini makanya nanti tinggal. Maaf Pak Gajali, itu ChatGPT-nya yang masih yang gratis yang 3.5 ya? Apa udah 4? Oh, yang sebaiknya yang 4 Bu ya. Kalau mau pakai yang itu. Berbayar berarti ya? Iya, kalau tergantung dari kebutuhan kita Bu ya. Tapi kalau misalnya kebutuhan Ibu itu banyak untuk misalnya menulis, untuk membuat apa namanya, jurnal-jurnal, jadi harus pakai yang itu. Kalau pakai yang 3,5 terbatas karena dia tidak bisa membaca gambar, tidak bisa membaca data, tidak bisa, punya keterbatasan lah gitu. Tapi kalau untuk menulis cukup lah kalau untuk jurnal nasional ya atau internasional, tapi harus dikombinasikan dengan misalnya kita pakai ChatGPT ditambah lagi dengan eh, konsensus ditambah lagi dengan bla 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 gitu ya. Oke, baiklah kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Oke, kita mulai lagi Bu ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi. Eh, kita ulang dari pertama yaitu dari eh, paragrafnya dulu ya. Karena kita akan mengedit paragraf nih. Kalau paragraf yang kita edit berarti kita harus eh, memahami jenis-jenis paragraf yang kita inginkan dalam penulisan seperti apa. Jadi kalau naratif kan biasanya kan untuk cerita gitu kan narasi ya. Deskriptif itu biasanya kita dalam penelitian kita mendeskripsikan objek, benda atau apapun ya. Atau ekspositif atau persuasif. Kalau persuasif biasanya banyak dalam misalnya untuk marketing atau pemasaran. Atau argumentatif kita memberikan ide. Argumentatif ini bisa juga kita manfaatkan di dalam membahas misalnya kalau dalam jurnal itu di pembahasan. Oke, atau misalnya hasil dan diskusi juga bisa. Atau di bab 4 tentang misalnya analisis, tentang analisis dari misalnya tesis atau disertasi yang kita buat. Tapi kebanyakan itu biasanya kalau di dalam penelitian menggunakan paragraf deduktif dan induktif atau dengan yang campuran ya. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa setiap kita ada optus, saya selalu buatkan sekarang tidak ini buatkan buku yang kecil-kecil saja yang kira-kira bisa kita langsung aplikasikan atau applicable book ya, Supercharge mini book. Jadi ini memang bukunya sederhana, tidak terlalu apa namanya
terlalu saintifik ya, tapi cukuplah untuk kita pakai untuk membuat karya kita. Nah, di sini karena kita kebanyakan adalah dosen, guru, pengajar, peneliti, dan juga mahasiswa, maka kita fokus ke yang sudah saya tuliskan tadi. Saya bilang bahwa di sini ada penulisan teknis ilmiah ya. Ini ada beberapa prompt yang sudah saya copy paste di sini. Ada misal satu, revisi dokumen teknis dan untuk kejelasan dari kesederhanaan tanpa kehilangan akurasi. Ini bisa ya. Jadi caranya copy paste, titik 2, langsung kalimat yang sudah kita buat tadi ya. Terus tingkat keterbacaan abstrak bisa kita rubah, atau saran cara untuk menyajikan data dalam makalah penelitian dengan lebih efektif juga bisa. Ini ada prompt-promptnya ya. Atau tuliskan ulang deskripsi teknis agar lebih mudah diakses oleh audiens non ahli juga bisa. Jadi paragraf itu bisa kita buat dalam beberapa versi ya. Seperti tadi saya membuat tentang, tadi Ibu Dewi minta, Pak, minta ininya apa namanya, biodatanya gitu kan, untuk moderator itu. Ini saya buatkan. Oh sorry, nggak usah tentang gitu ya, yang ini aja lah kali ya. Oke. Tadi saya mengeksplor tentang ide. Oh, pagi-pagi tiba-tiba saya kepikiran masalah IKN ya. Pagi tadi sebelum kita mulai ini saya IKN. Jadi saya langsung bertanya ke ChatGPT itu. Ya ini ya, saya tanya nih ChatGPT. Oke, pertanyaan saya di atas lagi, saya scroll up. Oke, saya mengatakan seperti ini. Saya adalah seorang ahli manajemen logistik. Saya tertarik untuk menuliskan terkait manajemen logistik pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara. Berikan 10 judul yang terbaik untuk saya tuliskan menjadi buku bestseller. Ini yang saya inginkan. Terus ChatGPT balas ke saya, itu ada beberapa judul kan. Ada logistik masa depan, ada membangun dari nol, ada IKN di sini kan. Sampai dengan yang ke-10 itu ada merancang masa depan. Jadi Bapak Ibu, ChatGPT ini atau bisa juga dengan AI yang lain seperti Gemini Pro ataupun Grok ataupun Bing Chat ataupun yang lainnya, ini bisa menjadi teman curhat buat kita untuk mengasah ide kita. Ya kadang-kadang kita kalau tanpa inspirasi atau tanpa banyak membaca buku, ide kita terbatas. Tapi dengan ChatGPT, karena ChatGPT mempunyai big data tentang penelitian, tentang buku, maka dia bisa memberikan kita. Jadi sesuai dengan perintah kita saja. Ini contoh 10. Karena kita malas mikir, tiba-tiba aduh, malas kan gitu kan, apa yang terbaik. Jadi kita minta aja ke ChatGPT-nya, pilihkan satu judul yang terbaik misalnya. Akhirnya dia buat itu kan. Logistik masa depan menggunakan IKN baru Indonesia. Ya udahlah, ya kita tanpain, yang penting kita manfaatkan prompt-prompt perintah-perintah kita kepada ChatGPT untuk mengeksplor ide kita ya. Dan di sini udah dikasih sama ChatGPT tentang logistik masa depan menggerakkan IKN baru gitu. Nah, saya langsung perintah lagi, buatkan outline buku 10 bab dengan 5 subbab. Langsung dia buatkan seperti ini gitu. Oke, Bapak Ibu, pertama ada pendahuluan ke logistiknya, terus ada kedua perencanaan logistik untuk IKN-nya, ada subbabnya ada 5. Ini kan luar biasa nih kan. Jadi kita tinggal mengeksplor saja. Kita tinggal bisa pilih dan pilah apakah misalnya subbab ini cocok dengan pemikiran kita atau tidak. Kalau tidak cocok bisa kita ganti. Ya. Jadi ini, atau misalnya 100% kita agree gitu. Kita setuju semuanya gitu. Oke, kita ikutin sampai dengan yang ke-10 misalnya gitu kan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menguraikan ini? Ya, kita tanya lagi ChatGPT. Nah, kita tanyakan bab 1 pendahuluan, kita copy paste langsung. Oke, ternyata di ChatGPT itu banyak memberikan outline. Oh iya, makanya banyak orang itu ChatGPT kan cuma hanya kasih outline aja. Kita bagaimana kita mengembangkannya? Nah, makanya di ChatGPT itu ada namanya konsensus. Nah, konsensus itulah yang mengembangkan apa namanya ide-ide ini ke dalam penelitian. Jadi dalam di konsensus itu, karena JCP udah terhubung ya di konsensus ya. Ini kan ada satu, ini saya lihat di konsensus, kita klik konsensus di sini. Di konsensus itu sudah terhubung dengan penelitian-penelitian. Nih saya klik ya. Agak menunggu Bapak Ibu ya. Belum juga terlihat. Silakan. Ini yang tadi ya. Oh ini konsensus yang ini. Nih, di konsensus itu dia akan menampilkan data-data atau penelitian, karena basis konsensus itu ada riset.
dia mempunyai sekitar 200 juta paper yang ada di seluruh dunia. Bapak Ibu bayangkan saja, kalau Bapak Ibu mau mencari di Google 10 aja susah minta ampun. Tapi dengan konsensus ini, kita hanya berlangganan misalnya ChatGPT 300.000 per bulan dengan manfaat yang banyak kayak gini, waduh, udah banyak yang merasakannya. Tadi Bapak Andreo sudah luar biasa, udah bisa ngikutin seminar nasional atau internasional di Yogyakarta. Kemarin juga ada Bapak Andi dari Bengkulu sudah bisa membuat dalam waktu yang singkat ya 2 proposal hibah gitu kan, luar biasa. Dan yang luar biasa lagi itu adalah salah satu sahabat kita yang ada di Pekanbaru itu bisa menyelesaikan disertasi 7 hari plus 2, 1 minggu plus 2 hari menyelesaikan disertasinya. Jadi memang sangat membantu sekali ya. Jadi banyak orang yang meremehkan ChatGPT itu hanya outline. ChatGPT banyak juga AI yang lain. AI ini lebih bagus dari ChatGPT. Saya belum menemukan. Ya kalau Bapak Ibu menemukan boleh share ke kita. Karena saya mengeksplor, saya eksplor semuanya Bapak Ibu ya. Saya eksplor Gemini Pro. Gemini Pro juga masih punya keterbatasan atau Grok juga punya keterbatasan. Kenapa saya tampilkan? Biar Bapak Ibu mempunyai referensi. Dan kadang-kadang memang tidak ada yang tidak bisa dihandle oleh ChatGPT, baru kita lempar ke Gemini Pro atau misal ke Bing Chat. Jadi kita manfaatkan semuanya, apalagi Gemini Pro masih gratis atau Grok masih gratis, jadi Bing Chat masih gratis, ya kan kita manfaatin. Tapi the mother atau the father of the AI kalau buat saya pribadi masih ChatGPT. Nggak tahu ke depannya ya. Karena sekarang ChatGPT terus mengembangkan diri, menarik investor-investor sampai dengan 7 triliun ya, triliun dolar. Mana bayangkan saja bagaimana mereka mengembangkan. Kalau tidak take advantage atau take this opportunity, kita akan tertinggal. Ya, apalagi kita sebagai dosen. Kalau kita sebagai dosen, pengajar atau sebagai apapun ya, tidak menggunakan ini, kita akan langkah kita sangat lambat ya. Apalagi kita misalnya sama dosen tuh mahasiswa kita pakai ChatGPT. Waduh, jangan sampai nih kita kecolongan sama mahasiswa kita gitu ya. Kalau mereka pakai ChatGPT ya kita harus lebih tahu. Jadi kita paham. Jadi misalnya apa yang misalnya mahasiswa kita buat ya. Oke, kembali lagi ke sini tadi. Jadi saya tadi kan mengeksplor kalimat saya itu misalnya di ChatGPT, ternyata GPT memberikan outline saja gitu kan. Oke. Nah, ternyata di konsensus itu kita langsung diberikan oleh konsensus seperti ini, saya ketikkan langsung dia memberikan sumber-sumber apa namanya sumber-sumber yang langsung ada di sini seperti ini, relation between logistic and economic development, ini dari Muhammad Reza dan langsung dengan body note-nya. Ya kalau kita lihat di sini, wah ini kan sudah luar biasa nih, ada sekitar 6 penelitian, kan lumayan kan. 6 penelitian ini tapi kalau kita copy paste kan lucu banget ya. Kalau misalnya kayak gini kita bab 1, misal kita buat copy paste seperti ini, aduh, kayaknya kita nggak berpikir gitu ya. Bagaimana kita mengolah misalnya memberikan prompt kepada konsensus ini agar misalnya dia menjadi kalimat yang baik gitu kan. Nah, di sini maka saya perintah dengan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, masih seperti ini gitu kan. Nah, bahasa Indonesianya misalnya dari pertama, kedua, ketiga. Ini kan belum dalam bentuk paragraf ya. Yang kita bahas adalah bagaimana kita mengedit paragraf kan. Nah, kita perintah lagi dong. Ya, perintahnya apa? Nah, di sini udah jadi. Terus diperintah dengan saya tadi perintahnya mana ini? Enggak ada perintahnya. Perintah secara logistik. Oh, di sini saya perintahnya nih. Ini perintah saya adalah revisi ke dalam paragraf induktif sebanyak 2 paragraf. Itu kan. Akhirnya dia generate seperti ini paragrafnya. Udah jadi paragraf dong. Ya enggak? Sejarah logistik Indonesia mendirikan. Dan ada 2 paragraf gitu. Kita kurang puas. Coba kita minta yang lain, misalnya dengan revisi ke dalam paragraf deduktif. Ada 2 paragraf nih. Oke, kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Seperti ini ada. Berbeda ya. Jadi dia akan, dan terakhir saya minta dengan paragraf campuran. Seperti ini. Nah, dan hasilnya juga berbeda gitu. Nih hasilnya nih. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan tadi yang kita apa namanya dari outline tadi, kita carikan ke konsensus. Dari konsensus itu karena dia menampilkan penelitian dan penelitian sangat banyak sekali. Ini konsensus kalau kita yang terhubung dengan ChatGPT, atau kita bisa meneliti konsensus dengan secara terpisah juga bisa. Terpisah misalnya di sini bisa berlangganan. Ya, tapi kan kalau di ChatGPT mungkin berlangganan
tapi tidak mungkin unlimited ini ya, unlimited yang misalnya kita langsung di consensus.com.ai ini. Ini berlangganan cuma $7 per month bill annually. 7 kali 70 sekitar 70 ya, sekitar $100 gitu ya per ini. Tapi kan kalau di ChatGPT udah terhubung lumayan lah, walaupun misalnya tidak selengkap yang di konsensus website-nya gitu. Ada yang angkat tangan tadi, gimana? Oke, nggak apa-apa. Silakan. Yang angkat tangan tadi siapa? Saya, Bro. Gimana? Yang angkat tangan tadi siapa? Assalamualaikum, Prof. Oke, gimana, Ibu? Saya sedang sekolah, Prof. Masya Allah. Lagi riset dan memang tinggal membuat karya ilmiah. Tapi itulah, Prof. Saya bingung. Mary. Saya bingung mengenai judul yang bisa menarik si editor jurnal internasional nih, seperti itu. Jadi tadi saya Prof sudah tunjukkan gimana cara menentukan judul yang bagus gitu kan, Prof, yang bisa menarik editor jurnal internasional. Yang mau saya tanyakan, Prof, apa judul yang kita ambil di ChatGPT ini bisa diketahui sama editor jurnal tersebut. Soalnya pernah saya dapat info dari teman, ada salah satu editor jurnal itu menanyakan apakah artikel Anda ini kayak itu berkaitan dengan AI seperti itu. Itu saya perlu tanyakan, Prof. Terus berikutnya kalau untuk penelitian, apalagi nih sekarang kan kita mau launching ya, Prof, mungkin udah hibah BIMA. Kayaknya sangat mudah jadinya ya, Prof ya. Kita ingin tahu berkaitan dengan bidang kita dan yang terupdate sekarang penelitian itu seperti apa. Kayaknya sangat mudah menurut saya seperti itu, Prof. Itu saja, Prof. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, Prof, kalau misalnya kita ingin berlangganan ChatGPT seperti Prof, saya ada lihat ChatGPT Prof itu ada konsensus ya. Sementara yang punya saya itu tidak ada. Kayaknya ini berbayar, ChatGPT 4 kayaknya, Prof ya. Jadi Betul. kalau misalnya fee-nya berapa gitu, Prof? Itu saja, Prof. Oke. Terima kasih. Ya, oke, Bu Mary, terima kasih atas pertanyaannya. Ini luar biasa sekali ya. Sebenarnya kita di Opsus AI ini sharingnya cepat-cepat juga gitu ya. Mohon maaf ya. Nanti bisa dilihat lagi di YouTube ya, karena kita akan langsung upload di YouTube. Kalau misal kurang paham bisa didengarkan ulang kembali. Nah, jadi terkait tadi sebenarnya kita belum bahas bahwa memang itu adalah salah satu karya ilmiah ya. Jurnal internasional tentunya dia mempunyai karakter sendiri. Jadi kalau Ibu misalnya mau apply, jadi Ibu pelajari dulu nih jurnal yang mana. Kita lihat kalau terkait dengan judul, kira-kira judul-judul yang yang disukain oleh misal jurnal tersebut apa. Nah, Ibu, kalau saran saya, Ibu langsung berlangganan ke yang itu. Mohon maaf, ini saya bukan ambasador ChatGPT ya. Saya hanya menyarankan, saya tidak berafiliasi dengan ChatGPT ya. Tapi saya menyarankan kenapa pakai ChatGPT 4 memudahkan kita. Jadi Ibu nanti kalau misalnya mau ke jurnal Scopus lah tuh ya, Ibu ambil ada beberapa atau 3 contoh dari yang di PDF-nya itu. Nah, coba Ibu masukkan ke di sini, Bu ya. Ibu, kalau saya share di sini, Bu ya. Saya share aja, Bu ya. Jadi Ibu nanti kalau GPT-4, Ibu ada di sini, Bu ya. Tuh, Ibu. Jadi Ibu bisa masukkan, terus minta analisis. Kira-kira judul ini karakter-karakter yang penting di dalam jurnal itu apa? Dia bisa baca. Ini, Bu ya. Ibu tinggal inikan aja nih, ada jurnalnya gitu. Jadi tinggal Ibu masukkan saja, terus dia bisa baca. Kira-kira misalnya judulnya apa yang bagus itu. Nah, itu Ibu ya, kalau termasuk jurnal internasional. Nah, selanjutnya, apakah misalnya dalam jurnal internasional itu mereka bisa menerima nggak misalnya hasil karya dengan ChatGPT? Ada beberapa publisher ataupun banyak publisher juga tidak bisa terima. Kenapa? Oh, ini bukan hasil misalnya ini bukan hasil novelty dari penulis. Nah, mungkin ini kan setiap publisher pasti beda-beda.
publishers atau universities beda-beda juga. Ada university yang membolehkan pakai ChatGPT karena ChatGPT adalah dia bagaimana menggali kreativitas dari mahasiswanya. Kenapa? Sangat kreatif dan sangat cepat itu ya. Kenapa kita harus batasin? Ya mungkin yang melarang untuk menggunakan ChatGPT mungkin kompetitor. Ya yang namanya jualan gitu Bu ya. Ada katakan ChatGPT is bad gitu kan. ChatGPT is dead gitu kan. Ya biasa itu ya. Tapi kalau buat saya sama saat ini aduh saya masih sangat butuh ya. Saya belum menemukan itu ada tuh iklan oke ini better than ChatGPT. Saya search saya buka ternyata belum juga kan gitu kan. Seperti kemarin kita coba misalnya Paperpole, wah bagus, tapi ketika kita coba biasa aja, saya belum bisa pakai, belum bisa sarankan. Makanya di Opsus AI ini, jadi Bapak Ibu sebagai decision maker, which one is the best for you? Yang mana yang lebih baik buat kita itu ya. Nah, itu Bu ya, kalau masalah untuk jurnal internasional tadi. Jadi kalau misalnya di publisher yang tidak ini berarti dan ada nanti sebenarnya tapi sebenarnya kemarin sudah tambah tapi saya belum bisa kasih clue sekarang, jangan sekarang dulu nih. Misal ada AI yang tidak bisa dideteksi oleh apa namanya yang berasal dari kita buat dari misal ChatGPT yang tidak bisa dideteksi ada AI juga tapi AI-nya mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi baru kita share. Maksudnya ini masih basis sih Bu ya gitu. Seperti Ibu, itu Ibu. Jadi kalau untuk berlangganan, Ibu langsung saja itu tadi bisa dari Pak Andrew dari Kalimantan itu katanya bisa dengan pakai GoPay ternyata. Skemanya bisa membayar pakai GoPay. Saran saya kalau ada pakai GoPay aja Bu. Kalau dengan GoPay berarti kita misalnya sesuai dengan saldo. Kalau saldo kita nggak ada ya udah. Tapi kalau dengan skema kartu kredit, jadi tiap bulan dia auto debit, auto debit, auto debit gitu. Jadi kita harus unsubscribe gitu kan. Tapi kalau dengan GoPay berarti based on balance yang kita punya. Gitu. Seperti itu Ibu, apakah sudah jelas? Yes, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oke, sukses ya. Ibu lagi studi di mana Bu? Saya studi di Unsia, Prof. Dokter Ilmu Unsia, Unsia. Unsia itu Ya, universitas? Kuala, Aceh. Saya Di berasal Aceh, dari Aceh. Masya Allah. Sukses Bu ya. Ya, Sukses. terima kasih, Prof. Amin. Siap, Mr. Dito? Iya, You Prof, raise your mohon izin hand. bertanya, Prof. Iya, Gimana Prof? saya mohon izin bertanya untuk kalau misalnya saya punya outline itu dibuat untuk PowerPoint-nya itu pakai pakai prompt yang mana ya, Prof ya? Saya belum ahli itu. Maksudnya saya punya naskah, terus dari naskah itu kan biasanya mahasiswa pengen PowerPoint-nya aja, nah itu pakai yang mana ya, Prof? Mohon petunjuknya. Terima kasih. PowerPoint. Sebenarnya kemarin sempat juga dibahas juga ya kemarin masa PowerPoint itu. Kalau PowerPoint sebenarnya kalau di ChatGPT masih agak sedikit rumit ya untuk ininya ChatGPT ya di PowerPoint agak rumit. Oke. Kalau kita dilihat di ChatGPT Explore di sini. Oke. Dia ada misalnya di sini DLA untuk gambar, DLA writing untuk menulis, PowerPoint belum ada sih kayaknya. Slide. Coba yang ini Pak, yang slide creator, yang nomor 6, create a presentation export to PowerPoint. Start chat. Make slide about the Roman Empire. Ini kita coba ya. Dia kayaknya terhubung dengan slide gpt.com Pak. Kalau mau buat itu Pak. Ini kayak I have created about the Romans, tapi nggak bisa tampil di sini. Mungkin Pak Dito bisa di sini Pak Dito. Misalnya ada naskah, diklik di sini. Bisa misalnya buat, oke, saya punya naskah. Support auto edit misalnya gitu. Kita buatin
Oke, coba kita kasih perintah seperti ini, buatkan 5 slide, copy paste. Oke. Mana tadi dia? Oh, sini ya. Udah dibaca sama ChatGPT-nya. Kita copy paste. Kayaknya dia terhubung dengan slidegpt.com. Mungkin bisa nanti Bapak Dito itu bisa explore ke sana Pak ya. Kalau untuk ini karena pembahasan hari ini masalah apa namanya auto edit ya naskah, jadi mungkin bisa nih. Ini juga bisa nih kayaknya nih. Tapi dia pakai kode Pak. Sini. Nah, kode ini kalau di PPT ini udah ada ininya, langsung terhubung biasanya pakai kode nih. Ini bisa Pak ya. Ini ada 5 bisa kita buat, tapi aku nggak bisa bahas hari ini karena memang hari ini kita bahasnya masalah atau apa mengedit ya. Karena ini kalau memang bukan next meeting bisa saya bahas. Ini bisa langsung kita transfer ke PPT ya. Nah dia kita buku apa, mau buat slide berapa, karena dalam bentuk ini dia bentuk kodifikasi sini. Nah ini harus kita copy paste ke PPT. Nah ini kalau kita copy paste misalnya dalam bentuk ini apa oh ini bisa nih view. Ternyata dia terhubung ke sana ya. Coba kita lihat seperti apa hasilnya ya. Saya juga penasaran. Kita suruh download PowerPoint. Presentation. Kelihatan nggak Bapak itu? Ya kelihatan Prof, jelas. Kelihatan ya? Prof. Ya kelihatan. Nah gimana kira-kira canggih nggak? Ya sangat canggih Prof. Ya, ya terima kasih sekali ya. Udah saya Iya, catat ini step by step-nya. Terima kasih, siap, sangat mencerahkan. siap, siap. Jadi ya itu tadi. Jadi kita punya Untuk buku PPT tadi pakai apa, Prof? apa? Untuk bisa PPT tadi pakai apa? Pakai slidegpt.com. Jadi GPT itu sudah terhubung dengan AI yang lain. Jadi explore GPT itu banyak ininya, banyak apa namanya? Banyak. Coba kita liatin ya. Biar sebentar. Oke, sebentar. Saya hapus dulu kali ya. Di mana slide saya tadi? Sini sebentar. Basic Advanced.
Di itu Bapak Ibu nanti ke slide ini saya tidak menemukan punya saya di mana ya, apakah udah ketutup ya, Lia? Oh ini. Kita tutup yang ini. Oke, tadi Bapak siapa bertanya tadi? Jadi di sini Pak ya, udah kelihatan Pak? Halo? Ya Pak, Apakah terima kasih suara Pak. bisa dengar? Ya, Prof. Ya, jadi saya mungkin jelaskan ulang lagi. Jadi di GPT itu kan ada dua macam tuh, ada GPT-4 dan GPT 3.5. Nah, yang dieksplor ini kelebihannya kalau kita yang GPT-4. Jadi kita bisa terkoneksi dengan yang lain, seperti misalnya DLA. Kalau DLA ini kan untuk membuat image ya, ada bisa membuat image generator, ada bisa buat logo, ataupun cartoonize yourself. Tapi buat kita itu biasanya banyak di writing. Writing ada write for me, ada academic assistant, ada slide creator. Nah, yang kita pakai tadi adalah slide creator, Bu. Ini Bapak. Jadi klik aja di sini, langsung terhubung. Nah, ketika terhubung, nanti misalnya Bapak punya buku, bukunya pengen dibuat, misal bab berapa nih? Bapak foto aja buku itu, jadikan PDF. Di PDF itu nanti masukkan di sini. Jadi Bapak misal pengen buat berapa slide. Seperti saya tadi 5 slide. Jadi dia akan bikinkan 5 slide. Atau 10 slide dari bukunya atau babnya itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi ngetik. Jadi tinggal difotoin buat PDF, jadi dia bisa baca. Langsung. Jadi lebih cepat. Jadi sekarang ini ya, kalau mahasiswa buat tugas itu biasanya 1 jam sebelum mengumpulkan mereka submit, mereka sudah bisa buat. Nah kalau dosen juga kayak gitu, 1 jam sebelum mengajar kita buat materinya. Sama kayak pagi-pagi saya itu biasanya 1 jam sebelum ini saya buat materinya. Gitu. Bisa. Kalau dulu kan kita harus sistemnya SKS ya, sistem kebut semalam. Malam-malam kita belajar, pagi-paginya baru kita presentasikan. Tapi sekarang mahasiswa 1 jam sebelum, Bu. Bayangin. Dan Prof, bahkan untuk promnya bisa. bagaimana ya Prof? Gimana? Oh, kalau promnya Untuk tergantung dari ini, dari Bapak Ibu yang mana nanti. Yang bisa pengennya kasih seperti satu apa. contoh Prof? Tadi sudah dikasih contoh Bapak. Nanti bisa diulang di YouTube ya. Karena kita hari ini membahasnya masalah auto ngedit data gitu ya. Jadi nanti kita ini, nanti kita bahas next meeting. Oke, kita bahas secara lengkap masalah slideshow ya. Oke, ada pertanyaan tentang ngedit data? Ada lagi pertanyaan? Mungkin kita fokuskan dulu ya. Kalau PPT tadi cuma hanya intermezzo saya sudah saya kasihkan. Nanti kalau yang belum paham nanti bisa baca ulang lagi di YouTube ya. Oke, kita lanjutkan yang konsensus tadi. Oke, nah. Ini kalau kita kasih contoh misalnya dengan kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Sekarang kita coba nih misalnya dengan menggunakan yang mana kira-kira ini. Kalau ini sudah saya buat nih, ada beberapa nih. Ke misalnya paragraf, biasanya kan argumentatif ya. Atau deskriptif lah gitu ya. Deskriptif gitu. Atau buat dengan paragraf deskriptif. Kita buatkan dulu promnya. Paragraf deskriptif. Deskriptif biasanya untuk bab pertama ya. Deskriptif. Jadi kalau ibu buat proposal atau apa-apa, jadi bisa menggunakan banyak macamnya, banyak-banyak paragraf. Jadi biar tidak monoton gitu kan. Oke, ini tadi yang paragraf dengan campuran. Sekarang kita copy paste. Copy paste langsung aja Bu, sini ada copy, ada Bapak Ibu klik saja. Nanti langsung di copy paste di sini. Paste. Kita kembali lagi ke setting. Kita ambil tadi perintahnya. Perintahnya sudah bisa dibuat. Copy. Langsung kita paste juga. Pastenya itu di sini, Bu. Yang di sini ya.
lihat kursor saya, copy paste. Jangan lupa diberi tanda titik 2. Karena kita mau ngedit ya. Titik 2 gitu. Langsung kita generate panah. Tuh. Jadi silakan dipilih bagaimana misalnya bahasa yang kita inginkan. Jadi adalah salah ketika orang mengatakan, oh pakai ChatGPT, gimana dong kalau misal tugas dari dosennya sama, terus dari mahasiswa bisa sama nggak? Ya tergantung. Tergantung dia pakai prompt yang mana. Jadi saya hanya menyarankan ChatGPT itu bukannya nggak baik ya. Kita harus mengolah kreativitas kita. Dan semakin kita kreatif, semakin kita akan menjadi yang berbeda. Nah, ini kalau kita nih, ini udah beda juga nih bahasanya. Bayangin aja. Jadi kalau misalnya para mahasiswa atau dosen hanya copy paste tidak diolah dengan prompt atau mantra-mantra yang ajaib dari Opsus AI, nggak bisa, Pak. Pasti akan sama gitu. Ketika di print nih kok mirip ya. Kok sama ya? Karena sumbernya satu, ChatGPT. Tapi kalau kita olah, kita perintah dengan bahasa yang berbeda, dengan bahasa yang luar biasa, kita harus satu level lebih atas dari orang lain. Pasti akan berbeda. Maaf, Prof, mau bertanya nih. Silakan. Ya, ini kan yang untuk edit ini masih pada Prof ChatGPT 4. Masih. Sebenarnya ChatGPT 4 juga bisa, ChatGPT apa aja juga bisa. Tergantung perintahnya. Yang menjadi berbeda itu perintah. Perintahnya itu. Ibu mau pakai Gemini. Oke, kita pakai Gemini. Apakah dia sama atau tidak? Bisa kita lihat. Yang barusan Prof pakai tadi yang di mana? Yang ChatGPT 4. Tapi gini, kenapa misalnya dengan menggunakan ini nggak apa-apa kita ini ya, kita belak-belakan ya. Maksudnya kenapa kita memakai ChatGPT dengan konsensus? Karena konsensus basisnya adalah penelitian, Bu. Ini Bu ya. Oh, jadi khusus untuk reliable. Ya, jadi ini semuanya riset, semuanya hasilnya, Bu. Jadi dari dan ini biasa terbaru semua 5 tahun terakhir. Kalau misalnya udah 5 tahun ke atas, Ibu buang aja. Jadi nanti Ibu tidak lagi ditanya sama pengujinya, Ibu masih menggunakan data yang lama, ini udah 10 tahun yang lalu. Wah, dengan konsensus Ibu menjadi terdepan. Jadi untuk edit itu khusus di konsensus ya, Prof? Untuk tidak, Ibu. Di konsensus itu karena saya memudahkan saya biar saya nggak bolak-balik. Jadi kan, jadi maksudnya kita sudah dapat dari konsensusnya ini. Jadi kita di sini aja Bu ini ngolah-ngolahnya, karena kan dia rumahnya GPT juga. Tapi lebih bagus ini dikasih perintahnya ke sini gitu. Iya. Jadi Ibu tinggal copy paste aja Prof? nih. Iya, bisa nggak Prof perintah-perintahnya itu dikirimkan ke kita? Oh bisa nanti kita kirimkan. Ya. Oh ya, terima kasih Prof. Ya, siap. Sedikit mohon maaf Prof, mau tanya. Ya. Kalau Prof saya lihat konsensusnya berbayar berarti ya? Iya, konsensus ini yang GPT-4 ya, jadi dia sudah terhubung, dia sudah berafiliasi dengan GPT-4. Oh, jadi nggak payah lagi kita berbayar. Ya, jadi nggak bayar 2 kali, Bu. Kalau Ibu misalnya bayar pakai ChatGPT gratis nih, tapi Ibu misalnya mau berbayar 2 kali bayar jadinya, atau misalnya berbayar yang sekitar $70 tadi gitu ya. Prof, Pak, maaf, tanya. Gimana, Bu? Halo? ChatGPT-4-nya linknya bentuk berbayarnya gimana ya, Prof ya? Saya sangat tertarik. Ibu sudah punya yang ChatGPT 3.5? Udah. Ya, di sebelah kiri itu ada, coba Ibu sedang terhubung belum? Udah Prof. Ada laptop satu lagi. Udah. Iya. Jadi Ibu di sini sebelah ini yang saya kursor ini kan sudah namanya Ghazali Tamsil. Berarti saya sudah berbayar. Di sini ada upgrade namanya Ibu. Upgrade now. Udah upgrade aja. Tapi jangan yang di tim add workspace ya. Yang di bawah ini yang ada G, huruf G nih. Saya di situ di atas cuma setting customer ChatGPT, Prof. Berarti customer sekarang ini. Iya. Customer. Nanti kan ada ini ya, diarahkan berbayarnya berapa di annual atau yang bisa per bulan. Kalau sebulan kalau nggak salah $19.
Aku nggak tahu karena biasanya itu saya pakai kartu kredit tinggal auto debit aja dari kartu kredit. Mohon Nggak maaf. apa-apa. 20 Pak. 20 ya? Iya, iya. 20. Iya. $20 ya. Saya Itu 20. Iya. Ya benar-benar. Ya, $20 ya. Ya. $20 itu bukan nggak seberapa sih sebenarnya. Ya, kalau 300.000. betul. Kalau misalnya kita Berarti kalau bapak-bapak itu berhenti merokok satu bungkus. bisa setiap hari kita Maaf, buat ya Prof ya artikel ya. Nggak Ya. seberapa sih harga segitu kalau Ya. menurut saya. Jadi seperti ini Bu Mary. Jadi sekarang sudah ada the new policy dari GPT-nya. Jadi per 3 jam itu kita hanya bisa memerintah 40 perintah. Ya. Jadi ini saya sarankan kepada Bapak Ibu, apakah sebagai dosen, apakah sebagai pengajar, atau saya sebagai pengajar atau motivator atau apapun lah gitu ya, atau sebagai pebisnis, berilah ChatGPT secara personal. Kenapa personal? Karena semua itu tercatat di sana. Iya. Kalau kita share sama teman-teman, ya, share sama teman-teman satu limited. Kalau 40 orang, kita masing-masing cuma satu perintah dalam 3 jam. 3 jam kemudian kita satu perintah lagi. Iya, betul. Ya memang sih murah ya bersama-sama, tapi ya itu kadang-kadang akan menjadi itu kendala kalau buat yang kita. tim Saya ya, aja Pak, ya. kalau lagi buat buku aja malam-malam kekurangan perintah. Aduh, nunggu lagi berapa sita 1 jam baru ini lagi. Jadi memang luar biasa. Kemarin ini saya menyelesaikan sebuah buku tentang IKN. Itu hanya dalam waktu 2 hari lah ya. 2 hari selesai itu. Ya. Yang penting gini Bu, selesaikan dulu bukunya. Apakah buku itu bagus atau tidak nanti dulu. Kan kita kalau buku itu kan ada proses. Kita submit kepada publisher punya editor, mereka punya reviewer, ya silakan direview yang mana yang ini kita benerin lagi. Jadi saya menyarankan silakan tulis saja dulu gitu loh. Jangan bisa berpikir ini tulisan dari ChatGPT. ChatGPT kalau kita nggak merintah nggak bisa Ibu. Dan novelty yang ada ChatGPT itu dari kita, prompt yang kita buat. Ya, Dari makanya kita. kalau misal Bapak Ibu buat prompt bisa dimodifikasi prompt itu mau seperti apa? Uji coba. Kalau sudah uji coba terbiasa, udah kita tinggal depan laptop, udah saya nggak lihat prompt lagi. Kenapa? Saya udah tahu mau kemana nih. Karena sudah saya tuliskan semua dalam buku saya. Prompt yang mana nih? Mau buat apa? Mau buat jurnal, mau buat naskah, buat buku, atau buat misalnya buku tentang apa. Terus kalimat yang kita pakai yang mana? Apakah deskriptif, naratif, atau kalau misalnya deduktif, atau persuasif, atau eksploratif gitu kan bisa kita buat semuanya. Kalau misalnya mau buat tentang cerita, saya membuat profile. Bagusnya dengan menggunakan naratif. Karena naratif itu kan ada sequences. Ini kan ada tahap pertama, kedua, ketiga kan gitu kan. Tapi kalau membuat karya ilmiah jangan pakai naratif, bagusnya pakai deskriptif, argumentatif, atau induktif, deduktif, atau campuran. Karena dia ada bahasanya. Kalau bab 1 itu description, mendeskripsikan apa yang mau kita bahas. Ya kan? Tapi kalau udah ke bab 3, ke 4 dan 5 itu harus ada argumen di sana. Kenapa ya? Kita meneliti kan harus ada argumen, ada analisis dari kita gitu. Seperti itu Ibu ya. Oke, luar biasa ini udah jam 10 ini Bu Dewi ya. Pak Al, ini Bu Irma ada raise hand, mungkin bisa. Oh gitu, ya silakan. Ya, yuk kita ini. Ya, Pak, Prof, saya mau tanya, itu konsensus app yang ada di web itu sama nggak dengan konsensus yang ada di ChatGPT? Atau lebih bagus yang di web. ChatGPT ya? Enggak, sama saja Ibu. Karena di ChatGPT ini udah bisa tersinkron. Ya. Kalau misalnya Ibu masih berlangganan lagi lebih bagus lagi. Ya karena di ChatGPT kan namanya gini, misalnya mereka kerjasamanya sebatas mana nih? Itu hanya disebutkan dengan 200 juta paper, ya kan? Mungkin kalau Ibu langsung berlangganan di web saja mungkin bisa 1 miliar paper. Tapi kan cukup lah 200 juta Bu ya. 10 aja cukup lah untuk ini atau 20 gitu kan. Ya saran saya ya udah di sini aja. Kalau nanti kita sudah pakai Bu, kita kekurangan, kita langganan lagi yang itu. Oke. Makasih Ya, Prof. jadi makanya konsep saya di Opsus AI itu ya kita sebagai best letter author. Best letter dulu. Yang penting kita sudah punya banyak buku gitu kan nanti kan ya udah. Nanti kalau mau jadi best seller, nah nanti one day kita akan jadi best seller. Ya, jangan ngejar best sellernya, lama kita ngejar best sellernya. Harus penelitian ini. Yang penting kata J.K. Rowling mengatakan tulislah apa yang kamu tahu.
you have to write what you know. Oke, kalau kata Ali bin Abi Thalib mengatakan ikatlah ilmu dengan menulis. Menulis kan bukan berarti harus dengan pensil, ya enggak? Ngetik itu menulis tuh. Apalagi enak sekarang ngetiknya pakai ChatGPT gitu ya. Kalau saya gitu kadang-kadang lagi di kereta gitu kan, ada sebuah kita lihat di apa sosial media screenshot gitu kan. Ya udah kita screenshot, kita masuk GPT langsung dia ngetik gitu. Oh bahasa Inggris, ketik bahasa Indonesia, ketik lagi. Terus analisis gitu, langsung. Jadi istilahnya ChatGPT jangan hanya dipakai di laptop aja, pakai juga di device seperti handphone. Siapa tahu lagi merenung ada ide langsung ketik gitu kan. Udah perintahkan aja, enak curhat sama apa namanya ChatGPT ya. Kalau curhat sama konsultan bayar kan. Kalau ChatGPT nggak bayar gitu loh. Saya udah puluhan, hampir berapa puluh buku yang saya buat ya dalam waktu. Pokoknya konsisten saya seminggu 2 buku selesai, 2 buku selesai. Ya baik buku yang misalnya prompt tentang mantra-mantra ChatGPT ataupun buku tentang bidang saya, dalam bidang pertahanan saya terus menulis tentang geodefense misalnya, geografis, pertahanan geografis saya tulis, tentang IKN saya tulis gitu ya. Nah, jadi juga bisa sekarang ini ngapain kita misalnya, mohon maaf ini bukan berarti kita misalnya yang suka chapter book ya, book chapter itu bagus juga ya, tapi maksudnya cobalah kita menulis menjadi be yourself, menjadi diri sendiri dengan ide kita sendiri gitu. Jadi yang saya uji coba terus trial setiap hari gitu kan. Jadi luar biasa. Free trialnya nggak usah ini, kita kan kerja. Ya mungkin di waktu istirahat kita free trial gitu kan. Habis ngajar free trial gitu kan. Jadi kita tahu nih orang mengatakan mana yang baik, mana tidak. Oh, ternyata pakai Gemini seperti ini. Kalau pakai Grok ya seperti ini ininya apa namanya karakteristiknya. Seperti itu. Ya Ibu ya. Oke, Ibu Nilu. Ya, Prof, maaf, Gimana Ibu? saya kan baru ngikut ini. Saya udah mulai ini. Cuma boleh nggak buku yang tadi bisa didapat ya, Prof? Buku yang tadi Boleh, ditunjuk boleh. yang Ada Bu. menulis. Boleh ya? Menulis ya? Makasih. Oh ya, nanti Ya. kita akan share di apa di grup ataupun nanti bisa. Jadi Bapak Ibu sengaja hari ini kalau Anda pengen buku itu nanti ada maharnya gitu ya. Maharnya biar apa maksudnya Ya. untuk meningkatkan ini kita ya. Betul, betul. Itu sebenarnya saya tuh nggak pengen jual buku, tapi buku ini kalau siapa yang mau beli aja gitu loh. Ya karena kita tidak ada tim marketing di sini. Ya Bu Dewi ya. Kalau ada tim marketingnya buku ini aku nggak mau pengen. Yang penting bagaimana ini ilmunya kita sama-sama. Yang nggak pakai buku pun juga bisa, kan? Mau pakai buku lebih enak Pak. Jadi bisa ini eksplornya lebih banyak gitu kan. Nanti kalau yang chat nanti saya share itu nggak apa-apa. Yang untuk apa perintah-perintah itu kita share aja. Kalau bukunya di share nggak apa-apa. Nanti kita Ibu ada maharnya sedikit lah itu. Yang hari ini yang mau beli satu saya kasih gratis 2 lah. Biar bertambah banyak lah yang tahu ya. Harganya berapa, Prof? Semuanya 99.000. Boleh nanti di-share ya? Ini coba saya share ya. Itu sudah saya share ya ininya. Jadi nanti belinya 1, dapatnya 3 ya. Nanti pilih lagi salah satu buku yang ada di kita. Silakan nanti bisa japri ke saya juga boleh. Oke, ada lagi? Prof, Oke, Pak share Jafar, di mana ya? Gimana? Prof, share di mana ya bukunya? Bukunya share di mana ya tadi? Itu di chat, Bu. Di chat, Bu. Share-nya di mana ya? Di Di WA chat, Bu. aja kan. Grup WA Kok kan. nggak ada ya di chat? Di chat Di itu WA udah saya group kirimkan. kali Bu. ya? Belum Ini ya. WA ada. chat Ada kan? Di WA belum muncul juga. buat list aja gimana saya sarankan untuk siapa yang Bapak Ibu yang punya yang mau Berminat ya. yang berminat. Saya juga mau, Prof. Boleh, Bu. Di WA grup aja, Bu. Nggak ada, Pak, di chatnya.
di chatnya udah saya kirim ya itu. Ada kan? Belum. Ya, Belum ada Prof di chatnya. Belum ada. Belum ada. saya kirim ke Rahma doang ya. Sebentar. Mungkin Ya, bisa sebentar. di chat grup WA Ya, Bapak. chat grup oke. Siap. Saking semangat nih. Ini saya di chat juga ada nih, saya kirim ya. Itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita diskusi. Ya silakan aja nanti ditransfer sejumlah itu 99.000 itu nanti buy one get two ya. Jadi satu nanti silakan pilih, ada beberapa buku nanti kita share di grup. Pilih aja. Thanks ya, Prof. Pak Jafar, gimana Pak Jafar? Terani Mimi. Ya, ini mau dilanjut bareng-bareng bikin buku gitu nggak ini? Oh bisa Bapak. Bisa. Jadi biar nggak webinar doang tapi nggak ada hasilnya. Biar kita ada proof gitu bahwa kita Iya. dikasih tahu, diajarin, ayo diamalkan gitu. Ya. Kan sebenarnya kan pertemuan kita sudah 5 ya. Di pertama kali itu pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Sebenarnya dengan ketiga, keempat itu udah banyak yang praktek. Udah praktek secara sendiri juga ada. Mau bersama-sama juga bisa. Yang praktek sendiri seperti tadi Pak Andreu yang dari Kalimantan. Terus ada Pak Andi yang dari Bengkulu. Sekarang gabung nggak Pak Andi? Ada Pak Andi di sini? Atau Pak Ismail yang dari Pekanbaru udah praktek semua betul Pak? Secara mandiri. Nah kalau misal mau praktek ini juga bisa. Nanti mungkin saya ada beberapa pertemuan lagi. Maksudnya nanti kita buat kelas aja nanti. Kelasnya nanti berapa orang? Ayo. Tapi saya mengharapkan bukunya nanti buku sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi saya akan ajarkan bagaimana buku selesai gitu John. Mau Ini Prof. mungkin saya Prof, saya mau ikut. contohkan ini yang apa namanya buku yang sedang saya yang sudah lagi direview ya, review oleh sebentar saya buka dulu. Boleh nambahin, Prof. Maksudnya gini, siap. Prof. Lanjut, Prof. Maksudnya kita bikin, ya toh, kemudian nanti bisa direview atau kasih masukan kurangnya apa begitu. Jadi karena kalau antologi sih udah beberapa ikut ya manajemen strategi, perilaku organisasi dan lain sebagainya. Tapi untuk buku solo itu kok masih belum pede gitu. Jadi nanti bisa dikasih masukan gitu, Prof, maksudnya. Oke. Sebenarnya dari mindset kita aja ya. Sebenarnya makanya saya mengedepankan best letter author ya. Jadi best letter yang saya tekankan itu bukannya best seller. Kenapa misalnya best letter? Jadi kita bisa membuat sesuai dengan kepercayaan diri kita. Sebenarnya buku yang baik itu buku yang selesai yang kita selesaikan. Betul. Untuk misalnya kualitas buku itu kan ada, kalau kita mau terbitkan di penerbit A dia punya standar, penerbit B juga punya standar, penerbit C juga punya standar. Di penerbit A bagus belum tentu di penerbit B. Jadi sebenarnya kita harus percaya diri. Nanti kalau enggak nanti mungkin bisa nulis 2 orang dulu gitu kan. Ya karena memang harus sesuai dengan dengan ahlinya gitu kan. Ya nanti Bapak tulis saja dulu. Nanti seperti ini misalnya saya tulis buku tentang menjaga DKM, strategi pertahanan udara. Bisa lihat Bapak Ibu? Apakah terlihat? Kelihatan, Pak Prof. Ya. Ini sudah ada pendahuluannya, ada konsep pertahanannya, ini udah elemen-elemennya, referensi. Nah, di sini kalau saya tulis ini udah lengkap nih pendahuluannya, ada referensinya luar biasa nih. Referensinya kita memakai konsensus, Pak. Enggak lagi kita mau pakai misalnya yang nyari di Google Scholar gitu, enggak ini. Kalau konsensus diarahkan dengan tema-tema kita yang sesuai. Tuh kan lumayan, Pak. Tuh sampai ini. Satunya udah bisa, ini bab 2-nya. Bab 2-nya referensinya luar biasa banyak juga tuh. Jadi karya kita percaya diri ya karena memang kita dibantu konsensus untuk mencarikan penelitian sesuai dengan tema kita.
Dan ini udah jadi. Sebenarnya kalau untuk dipublikasikan, nah lumayan. ISBN udah nyambung ini udah. Nah, tapi ada satu tahapnya dulu, ini baru 2 tahapnya, 3 tahap nanti penyempurnaan dengan kalimat yang buku tadi, baru yang keempat saya kasih ke reviewer. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Karena kalau sebagai penulis kita katakan ya tulisan kita bagus, Pak. Tapi kata reviewer, oh ini kurang ini, nah itulah fungsi reviewer. Ya udah, atau kurang reviewer, kurang bagus, ya kita cari proofreader. Ya kasih proofreader, ya udah, insya Allah bagus buku itu. Karena tidak ada orang menulis buku itu langsung dia pribadi semuanya, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada cerita. Tapi yang terpenting adalah kita itu sebagai author. Author itu kata authorship, yang punya wewenang terhadap ide itu, kita yang punya. Kalau yang review orang lain, nggak mungkin kita sebagai, masa kita sebagai penulisnya, kita sebagai reviewernya, kita sebagai proofreadernya, publishernya, nggak mungkin. Jadi kalau mau yang terbaik, kita lewati tahap-tahapan dulu. Untuk tahapan yang itu, sembari menunggu, kita menulis. Apa aja menulis, Pak? Tentang yang kita ketahui. Jadi kita pertama dengan niat dulu, niat pengen menulis gitu aja. Kalau masalah bagus atau tidaknya itu nanti. Kalau udah jadi baru nanti. Misalnya, oh ini kurang bagus, ya lebih enak banget sih kalau ada yang mau kritisi gitu kan. Ya saya sangat senang sekali. Itu saya nulis, saya kirim ke salah satu prof minta di review, langsung dia review semua. Dia review, kasih catatan itu. Ya udah enak banget kita, udah tinggal kita bahasa yang kita perbarui ini. Jadi lebih keren, Pak. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah collaboration. Gak mungkin kita, we cannot work alone. There is no Superman. Kita bukan Superman, Pak. Kita di Opsus AI ini menjadi super team. Alhamdulillah tuh Ibu Dewi udah bergabung ya. Ada Ibu Mary, ada juga Bapaknya Pak Derajat juga nih ya. Jadi yang bergabung di Opsus AI ini niatkan juga untuk bergabung. Dan saya mengharapkan di Opsus AI itu kalau bisa kita komunikasinya on camera gitu ya. Jadi lebih jelas tuh. Nggak apa yang sempet ya. Kalau mungkin lagi di perjalanan jangan ya. Jadi duduk bareng-bareng gitu kan, nulis. Yuk bareng-bareng kita nulis gitu. Ya, Prof, Ada saya kendala. guru SMP, Prof. Prof, Yuk, izin, Prof. Gimana, Bapak? Mohon maaf, Prof. Izin nanti mohon bimbingannya untuk menulis. Saya dalam keadaan berbaring nih, Prof. Masya Allah. Masih dalam perawatan. Perawatan, Jadi, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Pak Prof, Agus nanti ini. bisa kolaborasi, Prof. Iya. yang seperti beberapa waktu lalu saya wapri itu, Prof, untuk menulis buku tentang keperawatan. Kebetulan saya sedang dirawat sekarang nih, Prof, gitu. Oh iya, Dengan saya dirawat, tepat nih materinya nih, Pak. ya dengan saya dirawat saya jadi terinspirasi dengan profesi saya sebagai seorang perawat dan sebagai seorang pasien gitu.